Selamat datang di channel Suami Sejati. Pada hari ini kita akan bahas tentang bagaimana cara membuat istri kegelian, ya. Kegelian yang sangat maksimal sehingga dia mencapai namanya squirt, ya. Nah, squirt. Nah, apakah Anda sudah tahu squirt itu apa? Squirt itu adalah kondisi di mana istri itu kegelian setengah mati karena rangsangan, dan setelah itu dia seperti mau menahan kencing, ya. Dan karena sudah tidak kuat lagi maka akan keluar, ya. Tapi ini yang keluar bukan kencing, tapi cairan squirt, ya. Cairan squirt itu bening. Memang ada kalau belum kencing, ya. Kalau belum kencing memang ada sedikit kencingnya, mungkin sekitar 20% ke bawah mungkin. Dan itu kalau sudah kencing maka cairan squirt agak murni gitu, ya. Nah, bagaimana caranya supaya bisa mencapai ini, ya? Nah, pada saat Anda ingin membuat istri Anda mencapai squirt, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan, ya. Nah, sebelum kita masuk ke cara merangsangnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum memainkan Miss V, ya. Nah, sebelum memainkan Miss V, saya sarankan untuk merangsang terlebih dahulu, ya. Merangsang terlebih dahulu. Yang pertama, lakukan dulu foreplay komplit, ya. Nah, kalau kita mau mencapai squirt, mau mencapai orgasme, maka harus melakukan foreplay yang komplit, ya. Karena apa? Karena wanita itu perlu dipanasi sebelum bisa mencapai klimaks, ya. Dan itu butuh waktu dan butuh usaha. Nah, foreplay yang saya sarankan, ya, pertama Anda bisa melakukan ciuman terlebih dahulu, ya. Ciuman seperti biasa terlebih dahulu, lalu mungkin lakukan cumbuan yang panas, ya. Kita sudah pernah bahas, ya, di video sebelumnya cumbuan yang panas gimana caranya. Nah, setelah itu mainkan payudara, ya, payudara dan titik pentilnya segala macam, ya, semuanya dipijat, diraba. Baru setelah itu ini pastikan lubang ini sudah basah, ya. Nah, syaratnya itu harus sudah basah. Nah, tadi cium, ya, dada juga, segala macam semua. Nah, pastikan Miss V ini sudah basah. Kalau sudah basah, baru Anda boleh melakukan teknik ini, ya. Supaya apa? Supaya maksimal, ya. Supaya maksimal dari segi kecepatan dan juga segi ketepatan, ya. Karena ini butuh waktu yang lama. Meskipun dia sudah basah, pastikan tangan Anda mampu melakukannya selama 10-15 menit non-stop, ya. Oke, siap Bang. Sudah lakukan foreplay, sudah lakukan ciuman dan dada, dan Miss V-nya sudah basah. Selanjutnya gimana? Ada 2 titik yang bisa dirangsang untuk mencapai squirt, ya. Dan keduanya sama-sama bisa. Cuman untuk yang lebih mudah itu adalah titik klitoris, ya. Dan untuk yang lebih sulitnya lagi adalah G-spot di dalam. Nah, G-spot dan klitoris, bagaimana caranya? Pada saat Anda ingin membuat istri Anda orgasme melalui squirt, ya, maksudnya squirt melalui klitoris, saya sarankan untuk pertama-tama melakukan rabaan dulu di sekitar, ya, di sekitarnya Miss V. Supaya apa? Supaya merangsang terlebih dahulu, ya. Jadi istri itu memang senang kalau kita memainkan Miss V-nya. Nah, tetapi kita jangan berikan kesenangan secara instan atau secara cepat, ya. Bermain-main dulu di sekitar, ya. Buat dia semakin basah semakin baik, ya. Semakin nafsu semakin bagus, semakin mudah dipuaskan. Nah, nanti istri Anda pasti akan memberikan kata-kata bujukan untuk menipu Anda, ya. Woi, jahat sekali ya Bang menipu. Bukan, maksudnya gini. Dia akan berkata, ayolah cepetan, langsung aja. Nah, itu akan membuat Anda kesulitan membuat dia squirt, ya. Sebaiknya harus tetap dirangsang dulu di sekitarnya. Tidak usah terlalu lama. Kurang lebih 1 menit cukup, ya, yang memutar ini. 1 menit. Nah, 1 menit saja terputar-putar, ya. Nah, setelah itu dia sudah nggak tahan lagi, baru mulai mainkan Miss V bagian dalam, ya. Nah, kita gambarkan Miss V bagian dalam di sebelah kanan supaya lebih jelas, ya. Ukuran besarnya. Oke. Jadi pada saat di Miss V, ya, ini adalah Miss V. Nah, kira-kira seperti ini, ya. Ini adalah bibir luarnya.
bibir luar ya, yang masih kulit kulit yang banyak rambutnya itu loh ya. Nah, supaya lebih jelas ya. Setelah itu di sini adalah klitorisnya tadi ya. Lebih kecil ya, maaf ya. Lebih kecil seperti ini saja. Nah, ini klitorisnya. Lalu di sini adalah bibir bagian dalam ya. Dan di sini adalah lubang vaginanya. Nah, lubang itu ya, lubang saja. Nah, pada saat Anda sudah selesai memainkan yang di sini tadi, ya, yang di sekitar tadi, itu Anda bisa lakukan putar-putaran seperti ini. Ya, putar-putaran seperti ini. Ini kalau kita bisa bilang ini obok-obok. Ya, diobok-obok, diputar-putar saja sambil dipijat sedikit. Nah, setelah itu saya sarankan untuk memasukkan jari Anda, 2 saja cukup ya. Pastikan kukunya sudah dipotong dan sudah mulus, sudah dikikir. Masukkan 2 jari ke dalam. Ya. Setelah masukkan 2 jari ke dalam, ini jangan dikeluar masuk seperti ini. Ya, itu agak sedikit berbahaya, bisa luka dan bisa sakit. Tetapi hanya digerakkan ke atas, seperti ini. Seret, 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 ditarik ke atas, atau mungkin jari Anda saja yang naik ke atas. Seret, 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 seret. Tetapi lakukan dengan kuat, ya, kuat dan mantap, tapi tidak melukai. Ya, jadi kalau bisa digambarkan itu seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, atau seperti ini jarinya. Nah, kenapa seperti itu, Bang? Kenapa tidak digesek saja seperti halnya Mr. P? Karena G-spot itu bukan digesek, ya. Ini penting ya. G-spot itu bukan digesek, tetapi ditekan, ya. G-spot itu ada di bagian atas, ya. Jadi masuk langsung ke atas, ya. Nah, di situ akan ada spot yang sedikit bergerunjal dan itu juga sedikit kasar, ya. Tidak seperti Miss V yang lain. Miss V kan lembut, tetapi G-spot ini agak bergerombal, ya, bergerunjal gitu ya, gelombang-gelombang. Nah, dan itu kalau ditekan, istri Anda langsung gitu, langsung enak. Nah, itu adalah G-spot. Ini kalau Anda lakukan seperti ini terus-menerus, ya, itu bisa membuat istri squirt. Tapi butuh waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Non-stop, ya. Ketika tangan kanan sudah capek, gantian dengan tangan kiri, ya. Ketika sudah capek, gantian jarinya, ya, jadi jari yang bergerak. Nah, ketika jari kanan sudah capek, gantian jari kiri. Nah, terus menerus sampai istri Anda sudah nggak tahan lagi. Nah, tetapi ini sangat sulit levelnya, bukan untuk pemula, ya. Bagaimana dengan pemula, Bang? Kalau pemula, saya anjurkan melakukan rangsangan di bagian klitoris, ya. Nah, saya anjurkan bagian klitoris karena lebih mudah. Pada saat Anda mau melakukannya dengan klitoris, ya, itu mudah. Anda setelah memasukkan tangan tadi, jari tadi di dalam, tetap dimasukkan untuk kenikmatan yang lebih, ya, untuk sensasi yang lebih juga. Nah, Anda keluarkan, Anda langsung ke klitoris, ya. Klitoris yang ini tadi, Anda lakukan putaran, ya. Nah, bisa dilakukan putaran, bisa dilakukan gesekan, dan juga bisa dilakukan seperti ini, ya. Nah, ini namanya tap-tap, ya, di tap-tap. Nah, tapi sambil digesek sedikit. Nah, ini dilakukan sama sekitar 10 sampai 15 menit. Maka setelah 10 menit biasanya istri Anda akan mulai bergoyang, ya. Mulai tidak tahan, mulai banting badan ke sana ke sini, ya, meronta-ronta. Nah, itu harus diteruskan. Tanda-tanda akan segera squirt adalah dia akan merasa mau kencing, ya. Karena rasa squirt itu mirip rasa mau kencing. Anda harus bilang keluarkan saja, keluarkan saja, ya, itu kenikmatanmu, keluarkan saja, jangan ragu-ragu. Nah, paksa untuk dikeluarkan sambil Anda gesek terus, ya. Lakukan teknik kuncian, ya. Kalau bisa Anda kunci, ya, kaki Anda menekan ini bagian dalam lututnya supaya tidak bisa meronta kakinya. Nah, tangan Anda pegang tangan satunya, ya, sambil tangan ini ke sini. Tangan kirinya Anda bisa tahan dengan bahu Anda. Jadi dia betul-betul tidak bisa bergerak, ya, dan betul-betul terpaksa squirt, ya. Nah, setelah 1 kali merasakan squirt, 2 kali, 3 kali, berikutnya tidak perlu dipaksa, ya, akan minta sendiri. Tapi memang saat pertama kali berhubung rasanya seperti mau kencing, dia akan sulit untuk merelakannya.
sulit untuk mengeluarkannya. Nah, maka tadi saya sarankan untuk dikunci badannya ya, supaya tidak bisa bergerak.